Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Berkenalan dengan Bahasa Arab. Dan kita akan belajar tentang sifat, ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ma'atuf, ya, ma'atuf atau ataf. Sifat dengan ma'atuf itu sama, ya, pembahasannya mirip. Itu sama-sama harokat akhirnya itu mengikuti harokat akhir isim sebelumnya. Ya, silakan antum buka ya halaman 48, memberi sifat isim. Sebuah isim bisa diberi sifat, ya, al-sifatu. Isim yang diberi sifat dikenal dengan istilah mausuf, al-mausuf. Jadi ada sifat harus ada mausuf. Sama juga seperti ma'atuf harus ada ma'atuf alaih, ini pasangannya, ya. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Contoh pada kalimat ro'a telah melihat Hamzatu, si Hamzah, al-salihu yang salih itu, bintan seorang anak wanita, jamilatan yang cantik, fil masjidi di masjid, al-wasi'i yang luas itu. Kalau kita jelaskan kedudukan isimnya, ya, Hamzatu sebagai fa'il, as-salihu ini sifat untuk fa'il, bintan maf'ul bih, jamilatan sifat untuk maf'ul bih, al-masjidi masbuk biharfil jar, al-wasi'i sifat untuk masbuk biharfil jar. Dan kita katakan Hamzah bintan al-masjid itu mausufnya, sedangkan sifatnya as-salihu, jamilatan, al-wasi'i itu sifatnya. Cuma ketika kita menjelaskan kedudukan isim, ya, mausuf tidak perlu kita sebutkan. Dan mausuf ini bukan kedudukan inti, ya, sehingga kita harus cari kedudukan intinya apa supaya kita bisa menentukan harokat akhirnya. Catatan yang pertama, sifat harus sama dengan mausuf dalam 3 hal. Ya, ini untuk pemula, ya, kaidah untuk pemula. Sifat dan mausuf harus sama dalam 3 hal. Yang pertama, harokat akhirnya harus sama, ya, dhammah, fathah atau kasrah. Kemudian jenisnya harus sama, ya, muzakkar atau muannas. Yang ketiga, kejelasannya harus sama, nakirah, ma'rifah. Ya, contohnya bisa kita lihat di atas tuh. Hamzatu, yaitu pertama dia muzakkar dan ma'rifat, nama orang. Maka sifatnya juga harus muzakkar dan ma'rifat, as-salihu. Bintan, mu'annas dan nakirah. Sifatnya juga harus mu'annas dan nakirah, jamilatan. Al-masjidi, muzakkar ma'rifat. Sifatnya juga harus muzakkar dan ma'rifat. Kemudian yang kedua, sifat bisa lebih dari satu. Ya, ja'a telah datang, rajulun seorang laki-laki, ghaniyun kaya, zakiyun cerdas. Rajulun fa'il, ghaniyun sifat pertama untuk fa'il, zakiyun sifat kedua untuk fa'il. Ya, demikian ya pembahasan ringkas tentang sifat, ya. Insyaallah nanti di tingkat lanjutan kita akan belajar sifat dengan lebih mendetail. Ini hanya dasarnya saja untuk memudahkan langkah kita belajar ke tingkatan yang lebih lanjut. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Berkenalan dengan Bahasa Arab. Dan kita sekarang akan membahas bab kelima tentang mengenal kedudukan isim dan harokat akhirnya bagian kedua. Ya, pada langkah 1, ya, tentang kedudukan isim dan harokatnya bagian pertama, kita sudah belajar 6 kedudukan isim. Ya, yang berharokat akhir dhamma ada fa'il, ada mubtada, ada khabar. Yang berharokat akhir fathah ada
maf'ul bih dan dharab zaman. Kemudian yang berharokat akhir kasrah ada masuk bih harfil jar ya, ada 6 jadinya. Dan sekarang di sini kita di langkah 2 ini telah mempelajari 4 ya, 4 lagi, jadi totalnya ada 10 kedudukan isim yang sudah kita pelajari. Ya, nanti semuanya ada sekitar 23-an, ya 23 lebih kedudukan isim. Berarti kita ya karena sudah belajar 10 ya, berarti sisanya sekitar 13-an nanti insyaallah akan kita pelajari di tingkat lanjutan. Ya, kedudukan isim yang ketujuh yaitu mudhaf ilaih, tempat sandaran isim sebelumnya yaitu mudhaf. Mudhaf ilaih berharokat akhir kasrah. Kemudian kita sudah belajar dharab zaman ya, keterangan tempat terjadi suatu perbuatan. Dharab makan ya, dharab makan keterangan tempat terjadinya sebuah perbuatan. Dharab makan berharokat akhir fathah. Ya, seperti yang sudah kita hafalkan ya. Ada amama, ada wara'a, ada fauqa, ada tahta, dan seterusnya ya. Kemudian ma'atuf atau ataf, isim yang terhubung dengan isim sebelumnya dengan perantaraan huruf ataf. Jadi kalau ada huruf ataf itu di depannya kita katakan saja dia ma'atuf ya. Harokat akhir ma'atuf mengikuti harokat akhir isim yang terhubung dengannya ma'atuf alaih. Ya, tapi pembahasan tentang ataf harus kita ingat ya. Kita harus bisa membedakan antara ataf jumlah dengan ataf kata. Ya, ataf yang menghubungkan, huruf ataf yang menghubungkan dua isim atau dua kalimat. Kalau dia menghubungkan dua kalimat nanti kita nggak membahas harokat akhir kata. Ya, tapi kalau dia menghubungkan dua isim baru ya kita bahas harokat akhir kata. Ya, karena di situ huruf ataf memberi pengaruh terhadap perubahan harokat akhir isim yang terletak di depannya. Ya. Kemudian yang ke-10 sifat. Isim yang digunakan untuk mensifati isim sebelumnya. Harokat akhir sifat mengikuti harokat akhir isim yang disifati atau mausuf. Contoh penjelasan kedudukan isim. Qama Zaidun wa Abdullahi amamal masjidil kabiri. Qama telah berdiri ya, Zaidun si Zaid wa Abdullah dan si Abdullah amamal masjidi di depan masjid al-kabiri yang besar itu. Qama ini fi'il ya. Zaidun fa'il. Abdu, kenapa di situ kita kasih harokat dhammah abdu? Ya, karena dia ma'atuf kepada fa'il dan di sini dia sekaligus mudhaf. Kemudian Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih, amama dharab makan sekaligus mudhaf, al-masjidi mudhaf ilaih, al-kabiri sifat untuk mudhaf ilaih. Jadi demikian ya kedudukan isim, 10 kedudukan isim yang sudah kita pelajari. Silakan antum sini kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.